Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti, NIM 19.018.118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama ada cardinality constraint, termasuk kardinalitas minimum dan maksimum. Kedua ada partisipasi, dan ketiga ada entitas lemah pada diagram ER tugas saya, yaitu mengenai toko sepatu. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu cardinality constraint dan termasuk kardinalitas minimum dan maksimumnya. Cardinality constraint yaitu menyatakan jumlah entitas yang bisa berhubungan dengan entitas lain melalui suatu himpunan relasi. Ada 4 jenis cardinality. Pertama one-to-one, kedua one-to-many, ketiga many-to-one, dan keempat many-to-many. Jadi pada diagram ER saya termasuk dalam cardinality yaitu many-to-many, karena pembeli dapat membeli banyak sepatu, dan banyak sepatu atau banyak jenis sepatu dapat dibeli oleh banyak pembeli, sehingga menggunakan garis penghubung yaitu garis yang tidak memiliki tanda panah seperti ini. Dan di sampingnya juga di entitas sepatu juga menggunakan garis penghubung yang tidak memiliki tanda panah. Ini menandakan bahwa hubungannya adalah many to many. Kedua yaitu menentukan nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum dan maksimum, di nilai minimum ada angka 0 dan 1, di nilai maksimum ada angka 1 dan bintang. Di nilai minimum berada di sebelah kiri dan maksimum berada di sebelah kanan. Untuk diagram saya kali ini, nilai minimum di bagian pembeli itu ada angka 1 dan maksimumnya ada angka 1. Sedangkan di bagian sepatu, nilai minimumnya ada angka 0 dan maksimumnya ada angka bintang. Kenapa di sini minimumnya 1? Karena satu pembeli dapat membeli banyak sepatu atau banyak jenis sepatu, sedangkan semua jenis sepatu belum tentu dibeli oleh pembeli, sehingga nilai minimum di sepatu itu 0 dan nilai minimum di pembeli itu 1. Nilai maksimum, di sini nilai maksimumnya 1 karena satu pembeli atau pembeli dapat membeli banyak sepatu, dan banyak sepatu atau banyak jenis sepatu dapat dibeli oleh seorang pembeli atau pembeli, sehingga di sini bintang. Jadi nilai maksimumnya di pembeli itu 1 dan di sepatu itu bintang. Kedua, partisipasi. Ada 2 jenis partisipasi, yaitu total partisipasi dan parsial partisipasi. Total partisipasi dinyatakan dengan 2 garis, yaitu adalah merupakan setiap entitas pada suatu himpunan entitas dapat berpartisipasi dalam setidaknya satu hubungan relasi pada himpunan relasi. Sedangkan parsial partisipasi adalah kebalikan dari total partisipasi. Tadi di total partisipasi setidaknya memiliki satu hubungan relasi, dan di parsial boleh tidak memiliki hubungan relasi, seperti relasi pembeli dan seperti entitas pembeli dan sepatu. Di entitas pembeli merupakan total partisipasi karena setiap pembeli itu pasti memiliki hubungan relasi dengan satu sepatu atau bahkan lebih dari satu sepatu, sehingga menggunakan garis penghubung, yaitu garis penghubung yang tidak memiliki tanda panah seperti ini. Dan di
entitas sepatu yaitu menggunakan garis hubung yang memiliki tanda panah menunjukkan dia merupakan partial partisipasi, karena tidak semua sepatu atau tidak semua jenis sepatu di sini dapat dibeli oleh pembeli, sehingga garis penghubungnya seperti ini. Ketiga, entitas lemah. Entitas lemah yaitu suatu entitas yang tidak memiliki primary key atau entitas yang bergantung terhadap entitas lainnya. Kita lihat di sini entitas pembeli dan entitas sepatu. Apakah entitas pembeli termasuk entitas lemah? Iya, karena entitas pembeli di sini ada ketika melakukan pembelian terhadap sepatu. Jadi, entitas pembeli ini tumbuh dari entitas sepatu. Sedangkan entitas sepatu di sini tidak termasuk entitas lemah karena entitas sepatu dapat berdiri sendiri. Apabila entitas pembeli tidak ada, maka entitas sepatu akan tetap ada. Sehingga garis penghubungnya yaitu, kalau di entitas lemah menggunakan garis penghubung yang tidak memiliki tanda panah menunjukkan dia merupakan entitas lemah yang berasal dari entitas sepatu. Sedangkan di entitas sepatu menggunakan tanda panah yang memiliki tanda panah, garis penghubung yang memiliki tanda panah, karena dia tidak merupakan entitas lemah atau entitas yang dapat berdiri sendiri. Jadi, inilah hasil kerja saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.